Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Fadilah Nur Aisyah. Saya adalah mahasiswi di Universitas Tazkiyah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Dan di pagi hari yang cerah ini, saya akan bahas dan kita akan sama-sama belajar mengenai topik yang sangat penting nih di dunia bisnis, atau bagi kalian yang lagi mulai rancang bisnis juga tentang lingkungan di dalamnya, yaitu kita akan bahas mengenai perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Oke, emangnya topik ini penting ya? Nah, teman-teman, topik ini itu penting banget. Kenapa? Karena manusia di dalam suatu organisasi itu bukan hanya sebagai sumber daya saja, melainkan mereka adalah penggerak utama dari sistem yang nanti kita buat nih. Penggeraknya ya manusia tadi itu. Maka sebaik apapun sistem yang udah kita rancang di bisnis kita, kalau manusianya, sumber daya penggeraknya ini tidak di-manage sebaik mungkin, tidak sesuai sama karakteristik mereka, maka tujuan organisasi atau tujuan bisnis kalian akan lama atau sulit untuk dicapai. Oke teman-teman, perilaku individu dan kelompok ini termasuk inti dari organizational behavior atau perilaku organisasi, di mana ini tuh studi yang mempelajari bagaimana individu atau kelompok itu berinteraksi di dalam dunia kerja, seperti bagaimana memecahkan masalah, berinteraksi dengan sesama, dan juga bagaimana perilaku manusia itu berpengaruh pada hasil kerja mereka. Oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang perilaku individu dalam organisasi. Nah, perilaku individu dalam organisasi ini adalah bagaimana manusia secara individu nih merasa, bertindak, ataupun merespon pekerjaannya, rekan kerjanya, ataupun organisasi secara keseluruhan. Menurut Robbins and Judge 2019, hal ini tuh dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu ada karakteristik individu seperti kayak dia extrovert, dia introvert kayak gitu, kemudian emosi dia, kemudian yang faktor kedua ada tentang proses kognitif. Jadi ini tuh menyangkut persepsi dan pembelajaran. Kemudian ada juga faktor ketiga, yaitu motivasi. Hal apa sih yang mendorong individu itu untuk mencapai tujuannya? Nah, keadaan-keadaan ini itu didasari kembali lagi pada faktor-faktor di dalam hidup mereka, seperti pengalaman, kemudian ada pembelajaran, ataupun kondisi psikologis mereka masing-masing gitu. Oke teman-teman, jadi melalui kita menganalisis kepribadian dari karyawan-karyawan kita ataupun rekan kerja kita, ini tuh membantu kita untuk menempatkan mereka itu cocoknya tuh di bagian mana gitu. Oke, kita akan bahas contohnya dalam ilustrasi berikut. Kepribadian mencakup pola pikir, perasaan, dan perilaku yang relatif konsisten dalam diri seseorang. Model yang sering digunakan adalah Big Five Personality Traits, yaitu pertama, openness atau keterbukaan. Biasanya orang ini kreatif dan inovatif. Selanjutnya, kehati-hatian. Orang dengan sifat ini teliti dan bertanggung jawab. Lalu ekstrovert, senang bersosialisasi dan bekerja sama dengan tim. Ada keramahan, mudah bekerja sama dan menghargai orang lain. Lalu neuroticism, yaitu stabilitas emosional, kemampuan mengendalikan emosi di bawah tekanan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Menurut Stephen P. Robbins, perilaku kelompok itu adalah interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, jadi satu individu atau lebih yang mereka saling bergantung untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam organisasi formal itu bisa kita temukan contohnya seperti tim HRD, tim humas, tim kreatif, tim proyek kayak gitu. Ataupun di organisasi yang informal seperti ya kelompok rekan kerja gitu, yang itu di luar dari struktur pekerjaan. Nah, menurut Sukman, ini tuh kelompok itu dibuat dalam 5 tahapan.
Yang pertama ada forming atau pembentukan, di mana anggota saling mengenal walau masih canggung. Yang kedua ada storming atau konflik, di mana muncul perbedaan pendapat. Di sini ego individu pun terlihat. Yang ketiga ada norming atau penyeragaman, terbentuk kesepakatan dan norma dalam kerja. Yang keempat ada performing atau kinerja optimal, di mana kelompok bekerja secara produktif dan solid. Dan yang terakhir ada adjourning atau pembubaran, tugas selesai dan kelompok dibubarkan. Teman-teman, selanjutnya kita akan bahas poin penting juga nih dalam perilaku kelompok, yaitu ada norma, kemudian ada peran, dan kohesivitas. Norma itu apa sih? Norma itu aturan yang biasanya nggak tertulis nih di kantor, di tempat kerja, kayak contohnya datang tepat waktu, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Kemudian ada peran atau role. Nah, peran ini tuh adalah sesuatu yang penting, sangat penting juga di dalam organisasi. Contohnya kayak dia bertugas sebagai apa, dia kerjanya ngapain. Nah, dengan role atau peran yang jelas itu timnya itu bakal lebih terstruktur dan nggak mudah kacau. Selanjutnya yang terakhir ada kohesivitas atau tingkat kedekatan, solidaritas antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Biasanya perusahaan dengan kohesivitas yang tinggi, mereka itu lebih loyal, lebih solid untuk mencapai tujuan bersama. Untuk norma ini aku punya studi kasus nih, yaitu tim marketingnya dari perusahaan FMCG atau perusahaan di bidang produksi makanan atau kebutuhan sehari-hari gitu, kayak Mayora, kemudian Unilever dan lain sebagainya. Mereka itu punya kebiasaan unik, yaitu rapat singkat pagi di setiap hari Senin. Kedengarannya sih sepele, tapi ternyata impactnya itu sangat luar biasa. Itu menumbuhkan komunikasi, keterikatan antara sesama karyawan, kemudian komunikasi, kemudian kekeluargaan. Hasilnya ternyata setelah ditinjau, perusahaan mereka itu memiliki tingkat yang tinggi pada penjualannya karena komunikasinya itu lancar, sehingga mudah untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Oke teman-teman, setelah tadi kita bahas tentang individu, kemudian kelompok dalam organisasi secara personal, sekarang kita akan bahas yang terakhir mengenai hubungannya nih antara individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Nah, individu membawa nilai, membawa kepribadian mereka, membawa tujuan mereka dalam suatu organisasi. Sedangkan kelompok memberikan struktur sosial, memberikan dukungan sosial, memberikan struktur yang jelas bagi para masing-masing individu untuk mencapai tujuannya secara lebih baik. Nah, otomatis hubungan antara individu dan kelompok ini saling mempengaruhi dan terikat. Nah, untuk contohnya kita ambil dari salah satu aplikasi transportasi yang sangat hype, yaitu Gojek. Nah, di dalam aplikasi Gojek yang kita gunakan sehari-hari tuh bukan hanya ada satu keahlian saja, tapi di dalamnya terdapat banyak sekali karakteristik dan keahlian unik dari masing-masing karyawannya. Mulai dari ada programmer, editor, kemudian ada analistik, kemudian ada marketing, pemasaran atau marketing, kemudian proyek produknya dan lain sebagainya. Nah, tentu keberhasilan yang diraih oleh Gojek saat ini tidak bergantung pada satu individu saja, tapi pada semua keahlian tersebut dikolaborasikan menjadi satu, distruktur secara rapi, sehingga Gojek menjadi suatu aplikasi transportasi yang berkembang sangat pesat hari ini. Oke teman-teman, setelah tadi kita bahas tentang karakteristik individu, karakteristik kelompok. Nah, kita sekarang sebagai penutup akan bahas mengenai implikasi pemimpin nih untuk individu dan kelompok dalam organisasi. Eli percaya satu hal, bahwa pemimpin itu merepresentasikan siapa yang dipimpin. Kualitas pemimpin itu sebetulnya adalah refleksi dari masyarakat. Kita bisa menempatkan diri kita sebagai pemimpin, contohnya kepada karyawan yang baru, kita bisa menerapkan cara coaching kepada karyawan yang belum punya pengalaman. Namun kepada
karyawan yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya, kita bisa gunakan teknik delegating. Jadi kayak musyawarah, menurut kamu gimana, sepengalaman kamu gimana, biar lebih fleksibel agar nggak ada konflik-konflik aneh yang datang ke perusahaan kamu atau organisasi kamu. Nah, selanjutnya adalah bangun budaya organisasi yang inklusif gitu. Budaya yang menghargai perbedaan, menghormati sesama, itu lebih membangun loyalitas di dalam perusahaan secara lebih baik gitu, agar semua karyawan dan karyawannya itu solid gitu untuk mencapai tujuan bersama perusahaan. Nah, sebagai pemimpin, kita itu harus menghadapi konflik tersebut sebagai peluang, bukan ancaman. Gimana tuh? Jadi ketika ada konflik, apalagi dalam perdebatan ide, coba kita sebagai pemimpin harus bisa menjadi penengah, berikan solusi yang paling terbaik di pihak yang masih tegang gitu. Karena dengan konflik tersebut berarti kita bisa menganalisis bahwa karyawan atau perusahaan kita memiliki banyak ide gitu yang beragam. Nah, contoh kasusnya itu, aku punya contoh kasus di Google yang menemukan bahwa tim yang paling kuat, perusahaan yang paling mampu berdaya saing gitu, itu bukan perusahaan yang karyawannya itu paling pinter, tapi perusahaan yang karyawannya itu memiliki rasa aman secara psikologis. Jadi mereka bisa berbicara, berpendapat gitu secara bebas. Di sini menunjukkan bahwa komunikasi, solidaritas, empati itu adalah hal yang penting di dalam membangun suatu organisasi di dalam perusahaan. Oke teman-teman, sebagai penutup untuk pembahasan kita hari ini, mari kita renungkan bersama bahwa organisasi itu terdiri dari macam-macam karakteristik individu yang membawa kepribadian, nilai, dan tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus menyeragamkan kepada satu tujuan yang jelas bagi para individu itu. Oke teman-teman sekalian, terima kasih nih, gak kerasa udah 10 menit aja pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai individu dan kelompok dalam organisasi. Semoga bisa belajar banyak nih dari materi hari ini. Refleksi bagi aku sendiri, kemudian bagi teman-teman, agar kita bisa jadi generasi muda yang membangun ekosistem atau lingkungan perusahaan, lingkungan organisasi yang nyaman bagi setiap keberagaman individu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. See you in the next video. Jangan lupa untuk belajar lebih lanjut karena belajar itu nggak ada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.